Saudara, kontroversi klaim temuan Hadi Pranoto terkait obat COVID-19 semakin menjadi sorotan. Sejumlah klaim yang pernah dilontarkannya kini dibantah oleh sejumlah pihak. Setidaknya ada 5 klaim Hadi yang dibantah pakar. Pertama mengenai antibodi yang menurut Hadi diproduksi di luar tubuh. Pengajar mikrobiologi Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur, Agung Dwi Widodo mengatakan sebaliknya antibodi adalah zat yang diproduksi di dalam tubuh. Wakil Kepala Lembaga Eijkman, Herawati Sudoyo juga menolak klaim Hadi yang mengatakan virus mati di atas suhu 350 derajat Celcius. Herawati mengatakan pada suhu 56 derajat Celcius saja COVID-19 sudah akan rusak. Selain itu, peneliti senior Eijkman itu juga menyebut tidak mengetahui adanya teknologi digital untuk tes COVID-19 dengan tarif 10 hingga 20 ribu rupiah saja seperti klaim Hadi Pranoto. Kita akan lanjutkan informasi berikutnya terkait dengan Bung Hadi. Bung Hadi, ini ada pakar-pakar yang membantah temuan Anda atau informasi yang Anda sebutkan di dalam YouTube Anji. Bagaimana Anda menanggapi ini, Prof. Hadi? Prof. Hadi, mohon maaf Bung Hadi. Bagaimana? Ulangi lagi Mas Eman, bagaimana? Ya, pertama adalah Anda pernah mengatakan di YouTube Anda bahwa ada virus COVID itu mati di suhu 350 derajat Celcius ke atas. Padahal 56 derajat Celcius saja itu virusnya sudah rusak membrannya, artinya akan mati. Kemudian yang kedua, antibodi Anda katakan Anda memproduksi antibodi. Padahal antibodi itu hanya bisa diproduksi dari dalam tubuh. Ya, betul Mas Eman. Jadi kan begini, saya sudah sampaikan kepada... Jadi betul yang mana nih? Karena pernyataan Anda di YouTube dengan pernyataan pakar berbeda. Ya, pasti setiap peneliti dan periset itu pasti berbeda. Saya sampaikan semuanya, sudah saya clearkan semua kepada media dan kita sudah sampaikan. Dan saya sudah minta maaf semuanya. Kalau memang ada kekurangan dalam hal penelitian saya, ya mari kita sempurnakan penelitian itu. Maksudnya Anda minta maaf karena Anda mengakui bahwa apa yang Anda sampaikan di YouTube salah? Ya pasti ada satu kesalahan ataupun satu kelebihan itu saya makanya... Sebentar, ini penting Bung Hadi. Artinya Anda mengatakan bahwa apa yang Anda sampaikan di YouTube Anji adalah salah. Yang mana dulu ini? Anda minta maaf tadi terkait 2 klaim tadi, antibodi dan suhu. Oh, bukan itu. Jadi yang mana? Minta maaf Anda yang mana? Minta maaf dalam hal kita itu dalam konteks emergensi kemanusiaan, kita sudah menyampaikan semuanya. Saya sudah menyampaikan untuk masalah hukumnya semuanya, nanti biar dokter yang... Betul. Tidak, kita fokus di sini Bung Hadi, bahwa 2 hal saja soal antibodi yang Anda katakan Anda memproduksi antibodi, padahal antibodi hanya bisa diproduksi dalam tubuh, dan suhu COVID-19 mati di 350 derajat Celcius, padahal 56 derajat saja sudah mati. Ya, saya kan sudah menyampaikan kepada seluruh media dan juga di waktu rilis di media di mana saja, itu kan saya sudah sampaikan bahwasannya antibodi itu ada di dalam tubuh. Herbal yang kita produksi adalah suplemen untuk membangkitkan kembali antibodi yang ada di dalam tubuh itu supaya bangkit kuat dan menjadi predatornya COVID-19. Di mana kita mengonsumsi herbal itu menjadi satu kekuatan di mana herbal COVID-19 bisa dilumpuhkan dan bisa dihancurkan oleh antibodi kita sendiri. Okay. Dan Mas Iman tadi kan menyampaikan kepada saya bahwasanya antibodi itu ada di dalam tubuh. Saya sudah sampaikan dari pertama kali rilis kepada media teman-teman semuanya bahwasanya antibodi yang ada di dalam tubuh yang saat ini sudah lemah karena dihantam oleh COVID, dengan herbal yang kita punya sehingga menjadi kuat kembali dan bisa melawan kekuatan COVID-19. Oke, baik. Itu antibodi ya, meskipun nanti akan ada perdebatan lagi. Soal suhu 350 derajat, Anda bisa menjelaskan itu? Jadi begini, 350 derajat itu adalah satu bahasa kiasan saya yang saya sampaikan. Bahwasanya apa mungkin virus itu bisa dibakar? Kan tidak bisa. Virus yang tidak bisa kelihatan oleh mata dan bisa diraba. Apakah mungkin tidak bisa dibakar? Nah, yang bisa dibakar itu kan baja. Baja itu kalau dibakar dengan 350 derajat itu kan pasti akan meleleh. Nah, itu hanya satu bahasa kiasan di mana kita memberikan satu motivasi kepada masyarakat Indonesia bahwasanya kita harus hati-hati dengan COVID-19 ini. Bukan, pernyataan Anda suhu itu mati di 350 derajat, virus itu mati di 350 derajat COVID. Ya, virus kalau kita masukkan ke dalam satu wadah dan kemudian kita panaskan, kemudian kita riset lagi, itu hanya dia tidak akan mati, tapi virus itu akan mati, membrannya memang bisa hancur, bisa rusak, tapi tidak mematikan virusnya. Membran rusak tentu akan mati, Bung Hadi, itu yang disampaikan oleh peneliti dari Eijkman.
belum tentu. Jadi semua peneliti di seluruh dunia itu kan lagi mencari genetik COVID-19 itu seperti apa. Jadi dalam konteks Jadi harus mati di penelitian, 350 derajat. Anda berbeda dengan Profesor Eijkman yang meneliti antivirus, meneliti ya vaksin. bukan kita berbeda, tapi di sini ada satu pola pandang yang memang harus kita saling hormati. Beliau menyampaikan seperti apa dan saya sebagai peneliti juga menyampaikan seperti apa. Oke. Di dalam hal ini virus COVID itu kalau ditaruh di satu tempat kemudian diberikan suhu tertentu, Baik. itu tidak akan mati karena virus itu tidak akan pernah mati atau dirusak dengan suhu panas yang cukup tinggi, tapi dia akan mati dengan virus Baik. yang bisa melawan virus itu sendiri. Baik, baik, Jadi baik, Bung bakteri Hadi. itu harus Iya. dibunuh dengan bakteri, virus harus dibunuh dengan virus. Baik, Bung Hadi. Oleh karena itu, Iya. saya mohon sekali sama teman-teman semuanya, kita sadar betapa ganas dan kuatnya COVID-19 ini, makanya Presiden sudah mencanangkan semua harus taat akan aturan dan menjaga Iya. imunitas Baik, baik. tubuh. Pesannya sudah menjaga sampai. Saya pertanyaan terakhir. Ngomong-ngomong, pendidikan Anda terakhir apa ya, Bung Hadi? Saya di sini tidak mau membahas tentang pendidikan saya. Saya lebih concern bagaimana masalah herbal. Kenapa, Bung yang Hadi? saya produksi. Semua orang tidak berkeberatan untuk kemudian menyampaikan pendidikannya. Saya bukan tidak keberatan untuk menyampaikan pendidikan saya dari mana, tapi saya di sini tidak mau membahas saya dari mana dan asalnya seperti apa. Bagaimana mungkin publik bisa percaya Anda melawan Profesor Eijkman di Eijkman yang menjadi tim peneliti vaksin COVID-19, sementara Anda tidak mau menyebutkan latar belakang pendidikan Anda? Di mana kemudian logika yang bisa Anda sampaikan kepada publik? Apakah Anda tidak percaya kalau ternyata anak-anak Indonesia punya Dasar apa kemampuan yang kemudian lebih? publik harus percaya sementara Anda tidak menyampaikan data sebenarnya? Saya menyampaikan sudah kepada para publik bahwasanya saya adalah ketua tim riset antibody COVID-19 yang bersifat herbal, di mana di sini kita melakukan kegiatan riset secara independen dan kita akan melakukan komunikasi dengan teman-teman riset yang ada di seluruh dunia. Apa sebenarnya yang menjadi COVID ini bisa menjadi kuat dan apa menjadi... Pertanyaan saya belum COVID dijawab, ini Bung Hadi. Pendidikan apa Anda sehingga Anda bisa melawan pendapat dari profesor di lembaga Eijkman yang merupakan tim peneliti COVID-19? Saya tidak akan menyampaikan latar belakang saya, tidak akan tapi memaksa saya akan jawaban menyampaikan Anda. hasil produk saya. Baik, baik. Terima kasih Bung Hadi Pranoto. Baik. Terkait juga dengan informasi Anda kabarnya berencana untuk melakukan gugatan balik begitu ya, 10 miliar US dollar atau sekitar 145 triliun rupiah kepada Bung Mu'annas Al-Aidid. Saya ingin tanya ke Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Pak Yusri, sudah bersama saya Pak Yusri. Pak Yusri, bagaimana proses pelaporannya Pak Yusri? Ya Mas, gimana Mas? Ada perkembangan terkait proses pelaporan dan saya juga mendengar ada rencana dari Bung Hadi untuk kemudian melaporkan. Memang benar. Kemarin malam ada seorang dengan inisial MA datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan bersama tim ya mereka untuk melaporkan adanya dugaan pembohongan publik lah dalam hal ini yang dilakukan oleh dua. Yang pertama adalah inisial HP. Iya. Kemudian yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Mancing. Ini yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sekarang laporan polisi sudah kita terima dan sudah direkomendasikan kepada tim sus Polda Metro Jaya untuk menangani dalam hal ini subdit cyber karena memang dipersangkakan di sini di pasal 28 ya. Untuk pasal 45A Undang-Undang ITE menyangkut masalah pemberitaan bohong atau hoax yang memang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Oke. Nah, sekarang ini memang masih tahap penyelidikan. Rencana ke depan kita akan memanggil untuk mengklarifikasi dulu pelapor dulu. Pelapor, baik. Yang diajukan. Bung Mu'annas berarti ya, Bung Emma tadi Anda katakan, Ya. Mu'annas Al-Aidid. Yang kita mengharapkan pelapor akan membawa bukti-bukti yang ada. Ya, dalam hal ini kemarin juga menyampaikan ada satu unit USB, transkrip percakapan maupun screenshot. Baik. Nah, inilah kesalahan kita. Baik. Terakhir Bung Hadi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pelaporan ini? Masalah hukum, mungkin lawyer saya yang akan bicara tentang hukum. Baik. Kita akan hormati hukum, karena ahli hukum ada sendiri, saya bukan ahli hukum, dan saya adalah seorang ahli yang melakukan penelitian di dalam bidang keherbalan untuk kepentingan kemanusiaan yang akan datang. Jadi saya minta maaf pada semuanya, dalam pembicaraan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, dan saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia,
kita bangga akan lokal konten yang kita punya, kita akan bangga pada diri kita sendiri, di mana kita bisa menyelesaikan COVID-19 ini dengan herbal yang kita punya. Baik, kita tunggu nanti kemudian prosesnya. Terima kasih Bung Hadi Pranoto, kemudian Pak Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, dan juga Bung Anas Alaidit. Dan lain waktu kemudian kita akan sambung terkait dengan pembicaraan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam.